Gods of Egypt adalah film mitologi Mesir yang disutradarai oleh Alex Proyas dan rilis pertama kali di Australia pada tanggal 26 Februari 2016 dan baru rilis besoknya di Amerika. Oh iya, sebelumnya kita ingatkan ini adalah konten full spoiler, di mana kamu akan mendapatkan sensasi yang lebih jika menonton videonya langsung. Film yang diperankan oleh artis ternama seperti Bretton Twist sebagai Beck, Courtney Athens sebagai Jaya, Nicholas Coster sebagai Horus, serta Lady Yang sebagai Hathor. Lalu ada Brian Brown sebagai Osiris, Chadwick Boseman sebagai Thoth, lalu Gerard Butler sebagai Seth, Rufus Sewell sebagai Ursu, Geoffrey Rush sebagai Dewa Ra. Secara garis besar film ini menceritakan tentang dewa-dewa di Mesir yang menciptakan Mesir begitu indah sehingga hidup berdampingan dengan manusia sebagai makhluk ciptaannya. Terbukti dengan diperlihatkannya perbedaan mereka dari tinggi badan, darah yang berupa emas, dan kemampuan berubah bentuknya. Hal ini hanya bisa dilakukan oleh dewa-dewa. Di awal film, kita diperlihatkan Beck sebagai manusia miskin yang memiliki keahlian menipu dan mencuri dari orang kaya. Beck memiliki seorang kekasih yang bernama Zoya. Zoya adalah seorang yang taat akan dewa, terutama dengan dewa Horus sebagai dewa langit yang bijaksana dan memperhatikan rakyatnya. Tapi, di sisi lain, kita diperlihatkan dewa Horus yang sedang bermalas-malasan dan hobi berburu singa, dan tentu saja kurang memperhatikan rakyatnya, dan akan menjadikan Dewi Cinta sebagai ratunya kelak jika Horus nanti menjadi raja. Ketika Horus akan dinobatkan oleh ayahnya sebagai raja, pengganti diri ayahnya, tiba-tiba Seth datang sebagai paman yang berpura-pura baik dan memberikan trompet sebagai hadiah untuk Horus. Dan ternyata itu trompet untuk memanggil pasukan Seth. Seketika Seth tidak setuju dengan penobatan Horus dan membunuh Osiris, yang akhirnya Horus dan Seth bertarung. Horus menggunakan perubahannya untuk mengalahkan Seth, tetapi Seth sungguh curang. Dia menggunakan cahaya untuk mengalahkan Horus, hingga akhirnya Seth pun mampu mengalahkan Horus secara curang. Akhirnya Seth mengambil mata dari Horus dan akan membunuhnya. Tetapi Hathor, Dewi Cinta, memohon dan menaruhkan dirinya sebagai pengganti Horus agar Horus dibebaskan, hingga Horus harus mengasingkan diri dalam kebutaannya. Pemerintahan Seth yang jahat, banyak dewa berguguran dan manusia menjadi budak yang diperlakukan kejam. Karena itu, Zoya yang saat itu menjadi budak dari arsitek kesayangan Seth yaitu Ursu, meminta Beck yang saat itu sering mengunjungi Zoya agar mencuri mata Horus yang disimpan Seth di dalam piramida penyimpanan harta Seth, yang dimana perancang tempat tersebut yaitu Ursus sendiri, sehingga Zoya memberikan dana dan konstruksi piramida di mana Seth menyimpan hartanya. Malamnya, Beck masuk ke dalam piramida tersebut dan melewati satu persatu jebakan dan rancangan Ursu, dan akhirnya Seth berhasil mengambil mata Horus yang ternyata satunya lagi disimpan di tempat yang berbeda. Lalu Beck datang, tapi saat itu Ursu tahu Beck mencuri sesuatu darinya. Tapi Beck berhasil menipu kembali Ursu dan berhasil kabur dengan bantuan mata Horus. Tetapi di dalam perjalanan Zoya terkena panah Ursu dan meninggal. Beck bernegosiasi dengan Horus untuk mendapatkan mata yang satu lagi, tapi Horus harus menghidupkan Zoya, dan Horus pun memampuinya. Karena Zoya meninggal tidak membawa harta, di mana Seth sebelumnya membuat peraturan agar jiwa yang mati akan hidup kembali jika membawa harta dan akan musnah jika tidak membawa apa-apa. Esok harinya, Horus dan Beck mendaki gunung untuk meminta bantuan kakeknya Ra agar Horus bisa terbang dan mengambil air suci, di mana air tersebut nantinya akan digunakan untuk mematikan api gurun, yaitu sumber kekuatan Seth.
agar Horus bisa bertarung dengan Set. Kita melihat Dewa Ra dengan kebiasaannya, yaitu tugasnya untuk mengusir cacing besar iblis di malam hari. Yang dimana tugas dari Dewa Ra yaitu mengusir bayangan besar iblis Apopis yang akan melahap bumi di malam hari. Dan kita melihat menurut mitologi Mesir, bumi yaitu datar. Ketika sampai di bumi, tiba-tiba mereka diserang Minotaurus suruhan Set. Pertarungan pun tak terelakkan dan dimenangkan oleh Horus. Tetapi Minotaurus bangun dan menyerang balik dari belakang Horus, sehingga Horus dan Bek jatuh dan berusaha menyelamatkan diri. Di tempat lain, Set membunuh dewa-dewa lain di Mesir, serta membunuh istrinya dan mengambil sayapnya. Lalu Set meminta Hathor untuk membawanya ke alam baka untuk menguasai alam baka, tetapi Hathor menolak dan kabur dari Set. Di tempat lain, Bek dan Horus diserang monster ular suruhan Set. Satu ular berhasil dibinasakan, dan satu lagi berkat bantuan Hathor Dewi Cinta, ular tersebut meledakkan dirinya sendiri. I command you. Horus yang tidak percaya dengan Hathor akhirnya berkelahi karena sempat menjadi simpanan Set. Ketika mereka menuju ke perpustakaan Thoth, Hathor meyakinkan Horus bahwa Set adalah musuhnya juga. Sesampai di sana, Horus meminta bantuan Thoth untuk menuju sumber kekuatan Set. Dewa Thoth, dewa kebajikan, untuk memecahkan teka-teki Sphinx, penjaga kekuatan dari Set. Sesampai di sana, Bek mengatasi perangkap Set. Dan Thor mencoba menjawab teka-teki Sphinx. I never was. And I am the confidence of all who live and breathe. You are. Order. Berulang kali salah, akhirnya Thoth bisa menjawabnya. Ternyata di sana Set sudah menyiapkan perangkat untuk mereka, tetapi Bek berhasil tidak terkena dan akan menuangkan air suci. Tetapi Set menjelaskan bahwa Horus berbohong, sehingga Set berhasil menggagalkan rencana mereka. Akhirnya, Hathor sebagai dewi yang memiliki tanggung jawab moral memanggil Anubius untuk membebaskan saya. Tetapi, Anubius mengatakan permintaan Hathor terlalu besar dan harus ada imbalan untuk itu. Akhirnya, Hathor memberikan gelang emas penuh bintang tersebut untuk membebaskan Zoya. Tetapi, akan membawa Hathor juga ke dunia para iblis dan mengorbankan dirinya. Di sisi lain, Set mengkombinasikan dirinya dengan beberapa organ sakti yang diambil dari dewa-dewa yang dihabisinya. Akhirnya, Set pergi menjumpai Dewa Ra untuk menuntut keadilan atas apa yang terjadi atas penderitaannya selama ini di gurun. Dan ternyata Ra memang mengujinya untuk kelak menggantikan dirinya sebagai Dewa Ra. Tetapi Set tidak mau dan akan memerintah dalam keabadiannya, sehingga Ra membakar Set dengan tombak mataharinya. Tetapi Set mampu bertahan dan menusuk Ra dan mengambil tongkatnya. Karena sudah tidak ada Ra lagi,
Akhirnya, malam itu cacing besar iblis Apopis menyerang bumi dan alam baka, di mana Beck dan Zoya tidak bisa melaksanakan reinkarnasinya. Has any plan to rectify this? He should do. Akhirnya Beck kembali untuk membantu Horus mengalahkan Seth dan mengambil mata Horus. Akhirnya, Horus dan Seth bertarung untuk kedua kalinya. Benar saja, Seth yang sudah dalam keadaan sempurna tak bisa dikalahkan oleh Horus. Akhirnya, ketika Horus ingin dihabisi oleh Seth, Beck datang mencegahnya, sehingga membuat Seth kesal dan mendorong Beck. Ketika ingin dihabisi oleh Seth, Beck mencuri mata Horus dari atas kepala Seth dan melemparkannya kepada Horus. Ketika Seth melemparnya dan membuatnya terluka, tetapi Horus lebih memilih menyelamatkan Beck. Ketika mereka terjatuh, kekuatan Horus datang dengan sendirinya karena dia mampu menyelesaikan jalan dewanya. Akhirnya, Horus bertarung dengan Seth lagi, namun kali ini dimenangkan oleh Horus. Ketika itu, Seth memohon pengampunan karena sebelumnya telah mengampuni Horus. Tapi Seth tidak mau dan berkata, tidak mau membuat kesalahan yang sama. Akhirnya, Horus menghampiri Beck dan berbahagia. Tapi Beck saat itu meninggal karena luka yang dibuat oleh Seth. Hingga Horus menempatkan Beck di samping saya. Dan tiba-tiba, Dewa Ra datang, yaitu kakeknya Horus, untuk memberikan hadiah apa saja karena sudah menyelamatkan Ra dan semesta. Dan akhirnya, Horus meminta agar dia bisa melakukan kemustahilan, yaitu membangkitkan orang yang telah mati, sehingga Horus bisa membangkitkan Beck dan Zoya. Lalu kita berpikir, kenapa orang tua Horus tidak dibangkitkannya juga? Karena pada saat itu, orang tua Horus sudah genap mengalami kematian selama 1 tahun, yang dimana setiap orang atau dewa yang mati sudah masuk ke gerbang kematian dan tidak bisa kembali lagi. Lalu, Horus membuat peraturan baru, bahwa barang siapa yang ke dunia akhirat akan diterima dan dilahirkan kembali bukan karena emas yang dibawanya, tetapi perbuatan baik dan ketulusan. Hingga Beck diangkat menjadi penasihat dewa, dan Beck pun memberikan gelang Harter agar Horus menyelamatkannya, karena dikala itu Horus merindukan Harter. Film pun berakhir dengan kepergian Horus untuk menyelamatkan Harter. Oke, tamat. Secara tak langsung, film ini berpesan agar kita menyinggung keserakahan manusia, untuk tidak tamak menguasai harta dan tahta, dan melupakan bahwa kasih dan cintalah yang bisa menyelamatkan hidup manusia tersebut dunia akhirat. Oke, sekian review dari saya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan share jika kamu suka dengan video ini. Jika ada kritik dan saran, teman-teman bisa berkomentar di kolom komentar. See you next video.